Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Renardus DiCaprio Kaju. Saya dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas pembahasan percabangan, perulangan, array, dan function. Kita lanjut. Kita membahas fungsi atau function. Fungsi yaitu satu blok kode yang melakukan tugas tertentu atau satu blok instruksi yang dieksekusi saat dipanggil dari bagian-bagian lain dalam suatu program. Tujuan pembentukan sebuah fungsi adalah sebagai berikut. A. Memudahkan dalam pembuatan program. B. Menghemat ukuran program. Pemanggilan fungsi juga dapat dilakukan berulang-ulang dengan cara memanggil nama fungsinya. Oke, langsung aja saya tunjukkan programnya ya. Nah, ini adalah program fungsi. Contoh program fungsi. Inilah adalah fungsi. Ini fungsi mendeklarasikan fungsi tambah. Nama tambah. Nah, ini fungsi di dalam inMain. Di sini saya pakai cara perjumlahan. Kita di sini in hasil tambah. Jadi tambah 3 tambah 4 hasil penjumlahannya kita coba. Hasilnya 7. Ya, hasilnya 7. Coba kalau kita misalkan ganti 16. 16 tambah 4 20. Nah, ini adalah program fungsi. Ya, teman-teman. Kita memakai program yang sederhana dan simpel aja. Kita lanjut ke program yang selanjutnya, yaitu percabangan. Percabangan, if dan else adalah konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan ini memberikan kemampuan untuk menjalankan blok kode tertentu jika suatu kondisi benar, true, dan blok kode alternatif jika kondisi tersebut salah, false. Saya akan menunjukkan programnya, yaitu percabangan di sini. Ini adalah percabangan if dan else, true and false. Di sini saya menggunakan program untuk melihat umur kita dewasa atau masih anak-anak. Nah, di sini saya naruh 18 ke atas, itu dewasa, dan 18 ke bawah, itu masih anak-anak. Saya di sini pakai umur. Masukkan umur. Kita coba ya. Masukkan umur Anda. Umur kita contoh deh, 20. Berarti kita dewasa. Kita coba lagi. Kalau misalkan kita masukkan umur Anda 10. Berarti kita masih anak-anak. Nah, itu adalah contoh program percabangan. If and else. True and false. Oke, kita lanjut. True and false. Kita lanjut ke selanjutnya. Perulangan. Dalam pemrograman C++, perulangan loop memungkinkan eksekusi berulang kali dari suatu blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Ada beberapa jenis perulangan yang umum digunakan di C++, yaitu for dan while.
Struktur perulangan looping digunakan untuk mengulang perintah sebanyak yang diinginkan dengan lebih efisien. Perulangan juga sangat berguna untuk mengeksekusi serangkaian pernyataan atau operasi yang sama secara berulang. Ingat ya, secara berulang. Seperti ketika kita ingin memproses setiap elemen dalam satu array atau mengulangi tugas tertentu hingga kondisi tertentu terpenuhi. Oke, kita ke programnya. Kita pakai contoh for aja ya. Di sini, jika kamu belum terpenuhi, dia akan mengulang. Kita pakai for. Kita lihat, kita jalankan. Kamu ingin mengulang? Ya. Jika program ini tidak terpenuhi, dia tidak akan stop. Jadi kita harus stop. Kita penuhi. Ya, akan berhenti. Jadi program ini adalah program mengulang. Program pengulangan. Berulang. Jika tidak terpenuhi, dia akan terus bertambah terus. Dia akan mengulang. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu array. Array adalah struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama atau data-data yang tersusun secara linear. Array dapat terdiri dari satu dimensi, dua dimensi, atau lebih dari dua dimensi. Array satu dimensi paling sering digunakan, sedangkan array multidimensi digunakan untuk array yang lebih dari dua dimensi atau lebih. Kelebihan dari array adalah dapat menyimpan data lebih kompleks dan memudahkan dalam penyimpanan data banyak yang sudah dikelompokkan, namun array hanya bisa menyimpan data dengan tipe serupa dengan memori komputer yang sangat berharga. Nilainya akan sia-sia jika digunakan untuk berskala besar. Kita masuk programnya aja. Oke. Ini saya punya contoh array. Ini adalah deklarasi dengan nilai-nilai array. Nilai-nilai array. Mengisi array dengan nilai-nilai. Di sini kita menampilkan isi array menggunakan loop atau pengulangan. Oke, kita langsung jalankan saja programnya. Sini angkanya 2 ya, 2. Kita jalankan. Elemen kedua yaitu 30. Berarti elemen kedua betul 30. Coba kalau misalkan kita ganti elemen ini menjadi 4. Kita coba. Elemen keempat yaitu 50. Benar nggak 50? Elemen keempat yaitu 50. Betul. Ini adalah program array. Jadi, itu adalah program array. Lanjut. Oke, sudah selesai. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih.